Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perkenalkan dulu. Nama ibu adalah Ibu Indah Rahmawati yang nantinya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam di tingkat kelas 3. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Tengadahkan tangan. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah berdoa, langsung saja yuk kita ke materi pertama di semester 2. Silakan disimak yang di layar ya anak-anak. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, silakan disimak anak-anak. Nah, yang pertama ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada untuk memperoleh ridho Allah. Niat yang ikhlas menjadi salah satu syarat diterimanya suatu amal. Tujuan ikhlas adalah hanya berharap memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas beramal, maka niatnya adalah memperoleh ridho Allah. Oke, berikutnya anak-anak. Ciri-ciri orang yang bersikap ikhlas. Apa ciri-cirinya? 1. Orang yang bersikap ikhlas tidak mengharap imbalan dan pujian dari manusia karena dia hanya berharap ridho Allah. Dalam berbuat amalan tidak merasa terpaksa atau terbebani. Melakukan amalan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian. Selalu istiqomah beramal dan beribadah baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itu anak-anak jadi orang yang ikhlas. Nah, kita harus belajar menjadi orang yang ikhlas. Lalu anak-anak, manfaatnya kalau kita itu ikhlas apa ya kira-kira? Nah, manfaatnya ini anak-anak ya. Kalau kita mau beramal soleh dengan niat ingin mencari ridha Allah semata, maka manfaatnya ini. Yang pertama, dekat dengan pertolongan Allah. Yang kedua, hidup akan menjadi tenang dan tentram, mendapatkan naungan dari Allah. Naungan itu perlindungan ya anak-anak. Selanjutnya, selalu istiqomah beramal dan beribadah baik, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian manfaatnya lagi adalah amal ibadah akan diterima Allah karena salah satu diterimanya suatu amal adalah ikhlas. Jadi kalau kita sholat, kalau kita mengaji, kalau hati kita ikhlas, maka itu akan dicatat Allah sebagai amal soleh. Tapi kalau kita tidak ikhlas, maka itu belum dicatat sebagai amal soleh. Maka kalau kita melakukan sesuatu harus dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Kemudian lagi anak-anak, manfaat orang yang bersikap ikhlas diantaranya memiliki sikap yang menerima dengan apa adanya segala sesuatu yang diberikan Allah. Dibukakan pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. Ya, itu anak-anak ya manfaatnya ikhlas. Nah, sekarang caranya bagaimana biar kita menjadi orang yang ikhlas? Cara membiasakan bersikap ikhlas itu diantaranya yaitu 1. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, hendaklah kita membantu dengan ikhlas. Yang kedua, belajar dan bekerja dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, beribadah dengan niat ikhlas tanpa mengharap pujian dan imbalan dari orang lain. Selanjutnya, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau kita terbiasa melakukan hal-hal tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Selanjutnya anak-anak, nah
Untuk selanjutnya, perbuatan yang membuat hati kita tentram selain ikhlas tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu senantiasa memohon pertolongan. Nah, sebagai seorang muslim, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan cara berdoa. Karena yang bisa membantu kita itu hanya Allah, anak-anak. Yang senantiasa memberikan pertolongan kepada manusia itu sebenarnya adalah Allah. Nah, coba dilihat di layar ya. Allah mengajarkan kepada kita agar kita selalu meminta pertolongan kepadanya. Misalnya saat membaca ayat, ya ini surat Al-Fatihah ya, ketika kita membaca ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita berdoa itu hanya memohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Doa secara bahasa artinya meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah, doa adalah memohon sesuatu kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, di sini doa itu tidak hanya menguntungkan kita anak-anak, tapi doa itu juga merupakan bagian dari ibadah. Siapa yang mau berdoa kepada Allah maka juga akan mendapatkan pahala. Nah, bagaimana caranya kita berdoa agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah? Ya, tidak sembarangan kita berdoa ya, ada tata caranya. Nah, di sini Ibu tampilkan adab ketika berdoa. Di antaranya adab ketika berdoa adalah yang pertama, menghadap kiblat, merendahkan suara dan hati dan yang khusyuk. Nah, jadi ketika berdoa kita tidak teriak-teriak ya, merendahkan hati. Kemudian memuji Allah dengan Asmaul Husna. Nah, sudah hafal ya Asmaul Husna? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, ada 99. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita juga membaca Asmaul Husna itu sangat baik. Kemudian kita berprasangka baik kepada Allah. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, selanjutnya, lalu waktunya kapan untuk berdoa agar doa itu dikabulkan oleh Allah? Waktu yang baik atau mustajab untuk berdoa itu diantaranya ini anak-anak ya, sepertiga malam terakhir. Nah, jadi ketika sepertiga malam terakhir, kebanyakan sebagian orang Islam itu sholat tahajud di malam itu anak-anak, doa akan banyak terkabul. Yang kedua, saat berpuasa. Nah, ketika anak-anak berpuasa, maka saat itu ketika kamu berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian pada hari Jumat, nah anak-anak jangan sia-siakan ya, ketika hari Jumat itu doa kita banyak dikabulkan. Kemudian saat khotib sedang duduk di antara dua khutbah, ini anak laki-laki pasti paham. Nah, ketika kalian sholat Jumat, khotib sedang duduk di antara dua khutbah, kalian berdoa. Nah, di situ doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian antara azan dan iqomah. Nah, saat azan berkumandang itu kemudian muadzinnya selesai azan, nah ada jeda waktu sebelum iqomah, itu anak-anak berdoa. Nah, di situ juga adalah waktu yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah ketika berdoa. Kemudian yang terakhir adalah ketika sujud dalam sholat. Nah, anak-anak seperti di gambar ya, di situ ada anak yang sujud. Saat gerakan itu anak-anak kita selipkan doa kita, permohonan kita kepada Allah. Nah, kita akan doa kita insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, dua amalan ini anak-anak yang akan membuat hati kita tentram. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi adalah ikhlas ya. Yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah. Dua amalan ini yang akan membuat hati kita menjadi tentram. Nah, hari ini pelajarannya ya singkat sekali ya anak-anak. Kita telah belajar materi 1 tentang
bagaimana agar hati kita tentram, yaitu kita harus ikhlas dalam beramal dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian materi PAI hari ini anak-anak. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mudah memahaminya. Nah, setelah kita belajar bersama, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sekian, maka kita akan sambung lagi di pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.